Halo anak-anakku sekalian, kembali lagi bersama saya di ruang belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Kita akan membahas mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan juga struktur. Jangan lupa disimak sampai selesai. Yang pertama, pengertian. Teks laporan hasil percobaan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Jadi, teks laporan percobaan ini adalah sebuah teks yang sesuai dengan hasil percobaan. Nah, jadi misal kalian melakukan percobaan membuat apa ya? Misal membuat slime. Nah, setelah kalian melakukan percobaannya, setelah itu kalian tulis hasil dari percobaan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan teks laporan percobaan. Oke, untuk pengertian bisa kalian pahami ya. Jadi, teks laporan percobaan adalah sebuah teks yang berdasarkan dari hasil percobaan. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri. Yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa teks laporan percobaan ini yaitu sebuah teks yang disusun berdasarkan hasil an. Nah, jadi kalian itu membuat percobaan, setelah itu kalian susun menjadi sebuah teks laporan percobaan. Yang kedua, ada pembahasan dikemukakan secara objektif. Untuk ini mungkin kalian sudah paham ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Yang ketiga, harus menyajikan fakta dan bukan opini. Nah, jadi teks laporan percobaan ini harus benar-benar berdasarkan fakta yang ada dan bukan opini. Opini itu maksudnya bukan dari pendapat orang lain ya. Oke, yang keempat, ada disusun berdasarkan struktur yang sistematis dan lengkap. Nah, jadi kalian tuh harus menyusunnya berdasarkan struktur, harus sistematis. Nah, apa aja sih strukturnya? Untuk strukturnya ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan juga kesimpulan. Kalian harus susun dengan sistematis. Yang kelima, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Oke. Yang keenam, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Jadi kalian menulis teks laporan percobaan ini tidak boleh ada kata atau kalimat yang mengandung prasangka ya. Oke, untuk ciri-ciri cukup sampai di sini. Selanjutnya kita lanjut ke struktur. Nah, di struktur ini ada dua macam. Yang pertama ada pernyataan umum dan yang kedua uraian. Pernyataan umum, nah di bagian ini berisi paparan atau klasifikasi sesuatu yang dibahas secara umum. Apa aja sih yang termasuk ke pernyataan umum? Nah, di pernyataan umum ada tujuan, nah yaitu tujuan berisi keinginan atau maksud yang ingin dicapai dari percobaan yang dilakukan. Yang kedua, uraian. Nah, di bagian ini berisi aspek-aspek laporan yang mengandung poin-poin laporan yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu. Nah, di uraian ini yaitu berisi poin-poin laporan ya. Yang termasuk ke dalam uraian ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, hasil, dan juga kesimpulan. Oke anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan juga struktur. Yang terakhir kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Nah, kalian pasti sudah tahu ya, sinonim dan antonim itu apa? Sinonim dan antonim, lawan kata dan persamaan kata. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan. Jadi kata bilangan ini jumlah bahan ya. Nah, contohnya misal air misalkan 50 mg, itu termasuk ke kata bilangan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Nah, kalian pasti sudah tahu ya. Contoh kalimat perintah ada sebaiknya, hindari, campurkan, satukan. Harus ingat ya kata perintah. Yang terakhir ada menggunakan kata hubung. Nah, pasti kalian sudah tahu ya kata hubung itu seperti apa. Contoh kata hubung, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga,
karena, dan meskipun. Oke, untuk pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini saja ya.